Buzzer dan kakak pembinanya makin kepanasan karena fitnah tukang ngibul naik haji terpatahkan. Yang ada orang jujur naik haji. Insya Allah mabrur. Saat sedang melaksanakan ibadah haji kemarin ini, Anies Baswedan difitnah habis-habisan. Katanya tukang ngibul naik haji. Astagfirullah. Namun, fitnah keji itu seakan langsung terbantahkan dengan satu foto saja. Saat Anies sedang bersalaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Masya Allah. Ya, itulah kebenaran. Mau ditutupi bagaimanapun, pasti akan menemukan caranya sendiri. Ini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Saya sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh prihatin dan mengejam keras karena di poster itu di belakangnya gambar Anies Baswedan, atas ada tulisan tukang ngibul naik haji. Bayangkan kalau pada tahun 2024 nanti kita memiliki presiden seperti Bapak Anies Rashid Baswedan, seorang yang cerdas, brilian, semangat, punya ide, punya gagasan untuk memajukan negara Republik Indonesia ini lebih maju dari yang sekarang. Bangga seperti itu. Dan yang paling membanggakan lagi, Bapak Anies Rashid Baswedan ini berkelas internasional. Apabila kita lihat dari pengalamannya, pengetahuannya, cara berbicaranya, cara berkomunikasinya, cara bernegosiasinya, kita lihat. Coba lihat, ketika dia berbicara di depan orang-orang banyak di luar negeri, nampak Pak Anies Rashid Baswedan ini menginspirasi ya para pemimpin-pemimpin di luar negeri. Jadi dia tidak hanya akan membawa Indonesia untuk maju dengan lompatan yang cepat ke depan, tetapi mampu untuk menginspirasi dunia. Yang memang tak habis pikir adalah, setega itukah para buzzer itu memfitnah Anies Baswedan yang sedang beribadah haji, sampai melebeli tukang ngibul naik haji. Jika dinalar logika, itu adalah perjalanan ibadah suci. Masa iya orang yang akan menghadap Tuhannya, bertamu ke rumah Allah, ada niat berbohong? Ya pasti enggak dong. Beda sama buzzer yang kerjanya bohong kan? Ya. Viral poster tukang ngibul naik haji, Musni Umar bilang itu fitnah. Ani diundang Kerajaan Arab Saudi. Narasi soal kebohongan Anies Baswedan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji viral di media sosial. Dalam sejumlah postingan di media sosial, Anies disaksikan kepergiannya. Anies bahkan disebutkan tidak pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Kabar tersebut secara langsung dibantah sosiolog Musni Umar. Pendukung Anies Baswedan itu menyebut kepergian Anies ke Tanah Suci senyatanya untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selain itu, Anies juga akan menghadiri undangan langsung dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Hal tersebut disampaikan Musni Umar lewat status Twitternya Musni Umar pada Senin 26 Juli 2023. Dalam postingan berjudul Anies bukan tukang ngibul, itu fitnah, Musni Umar menegaskan Anies bukanlah seorang pembohong. Pagi ini tersebar luas di media sosial poster foto Anies pakai baju ihram dengan tulisan tukang ngibul naik haji. Saya kecam keras karena ini fitnah dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tulis Musni Umar. Kepada Anies, bohongi Anda. Kapan Anies membohongi Anda? Selama jadi Mendikbud dan Gub, DKI dia berusaha mewujudkan janjinya. Jelasnya, Musni Umar pun menegaskan Kerajaan Arab Saudi selalu mengundang Anies ketika musim haji setiap tahunnya. Namun, diakuinya, Anies tidak dijemput oleh Raja Salman atau putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud. Alasannya karena Anies bukanlah seorang presiden atau perdana menteri. Anies diundang Kerajaan Arab Saudi untuk haji tahun ini.
Tidak dijemput Raja Salman atau putra mahkota karena Anies bukan presiden atau perdana menteri, ungkap Musni Umar. Setiap musim haji, Raja Arab Saudi selalu mengundang para tokoh dan pimpinan ormas Islam dari seluruh dunia untuk menunaikan haji di Makkah, bebernya. Kalaupun misalnya Anies benar berbohong saat beribadah haji, seharusnya ya biar menjadi urusan dia dengan Tuhannya saja, bukan? Ketika ternyata semua yang dikatakan Anies adalah benar dan dia mendapatkan berbagai fitnahan, bukankah itu menjadi nilai tambah untuknya? Tuhan menjanjikan doa orang yang dizolimi langsung diangkat ke langit ditambah momen ibadah suci ini. Dalam kesempatan bertemu Pangeran Kerajaan Arab Saudi, MBS Anies Baswedan dengan sangat percaya diri mengenakan batik dan peci. Wah, itu local pride Indonesia banget ya Pak Anies, kece deh. Yang menarik, jika kita mau meneliti lebih dalam, ternyata dalam foto yang diupload oleh Spenius di laman Instagramnya, foto Anies Baswedan diletakkan di urutan nomor 8. Apakah ini sebuah pertanda kode alam? Wallahualam. Ntar makin panas deh. Anies Baswedan akan bisa melakukan negosiasi dengan para pemimpin-pemimpin di luar negeri. Dia bisa berbicara di muka umum bersama dengan mereka dan juga bisa berbicara secara empat mata untuk melakukan negosiasi kemitraan yang saling menguntungkan. Kan kalau kita sebut Pak Anies Rashid Baswedan ini seorang yang cerdas, lebih cocok juga nyambung dia, karena di luar negeri itu kan pemimpinnya cerdas-cerdas juga. Jadi yang cerdas sama yang cerdas itu cepat nyambungnya untuk membicarakan bagaimana supaya kemajuan dapat dicapai di negara masing-masing. Orang luar pasti punya kepentingan dengan negara kita. Kenapa? Kalau negara kita ini maju, orang luar juga punya kepentingan. Kenapa? Karena kalau maju kita dengan penduduk yang banyak 250 juta akan menguntungkan juga kepada negara-negara lain. Itulah gunanya sesama orang cerdas berbicara. Ya, makanya orang cerdas seperti ini seharusnya kita dukung. Kalau orang bodoh bernegosiasi dengan orang yang pintar seperti di luar, dia nggak bisa bermitra dengan baik. Kenapa? Ya pasti pikirannya kalau orang bodoh berbicara dengan dia, ini makanan ini, bukan kawan untuk bermitra. Makanya selalu negosiasi itu yang menguntungkan orang luar negeri. Tapi kalau tahu dia yang memimpin Indonesia ini adalah orang-orang yang cerdas seperti Pak Anies Rashid Baswedan, maka dia ini perlu dia berhati-hati, artinya bahwa negosiasi harus dibuat saling menguntungkan. Itulah yang membuat negara kita maju, punya harkat dan martabat. Yang anehnya di dalam negeri ada aja orang yang membicarakan masih persoalan identitas lagi, difitnahkan lagi ke Pak Anies Baswedan. Sebelum dia memenangkan di Jakarta dengan politik identitas, aduh, ini kan aneh, lucu jadinya. Orang-orang seperti ini seharusnya nggak usah ada lah di Republik ini. Inilah yang disebut itu buzzer itu. Kalau saya menyebutnya sebenarnya, saya ibaratkan mereka ini belatung-belatung pemakan bangka ini. Ya, mereka hanya merusak negara ini. Mereka tidak mau negara ini maju. Mereka hanya memikirkan perutnya aja, walaupun bangkai sekalipun mereka mau.